Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Muadzin, para pimpinan dan karyawan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, serta jamaah sholat asar, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV, semoga Allah ganti rezekinya buat beli kuota bisa nonton di YouTube Masjid Istiqlal TV. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian Hawamish ba'da sholat asar ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab Ad-Da'watut Tamah wa Tadhkiratul Amah, Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan juga Al-Fatihah ini kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita, dan Allah berkahkan rezeki kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah bin niyati sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, marilah kita niatkan iktikaf di dalam Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan nasihat atau tadhkirah dari penulis kitab Ad-Da'watut Tamah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawwa'ahum fi dzalika wa fi ghairihi min ahwalihim wa af'alihim wa siyarihim wa sawwarahum ala anwa'in wa qassamahum fihi ala aqsamin. Artinya, dan menjadikan manusia, dijadikan Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam dalam hal rahmat, anugerah, hikmah dan keadilan yang 2 Jumat lalu yang dibahas dalam kitab ini, serta selainnya terhadap berbagai kondisi mereka
min ahwalihim, dan berbagai perbuatan mereka, wa af'alihim, dan beragam perjalanan hidup mereka, wa siyarihim, wa sawwarahum, dan telah menjadikan bentuk rupa mereka, ala anwa'in, atas beraneka macam jenis, wa qassamahum, dan Allah telah membagi mereka, fihi, yaitu mereka, ala aqsamin, dalam aneka jenis, yaitu dengan beberapa kelompok. Jamaah yang mulia, penulis kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menasehati melalui kitab ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya berbagai macam jenis, tidak satu bentuk saja. Bahkan Allah ciptakan manusia, ada yang wanita, ada yang laki-laki. Bahkan ada yang memiliki 2 alat kelamin. Ini saya tidak berbicara masalah yang lagi heboh, tetapi yang Allah ciptakan, bahwa manusia itu diciptakan dengan berbagai macam perbedaan. Orang Indonesia, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Ini yang ada di Pulau Jawa. Itu wajahnya berbeda-beda, Pak. Bahkan dalam satu penelitian, manusia itu diciptakan bentuknya ada, wajahnya sama, tetapi di belahan dunia lain. Bapak kalau mau menemui kembaran Bapak, itu ada di dunia lain. Mungkin Bapak cari nggak ketemu-temu sampai Bapak wafat. Jadi artinya Allah ciptakan manusia dengan berbagai macam jenis. Itu fisiknya, Pak. Fisiknya. Bahkan ketika Bapak datang ke Istiqlal, pakaiannya pun berbeda-beda. Kecuali mengadakan pengajian khusus, warnanya putih, semua putih. Kayak Ustadz almarhum Arifin Ilham putih semuanya. Kalau yang hitam, jadi Rasulullah, hitam semuanya. Maksudnya yang ahwatnya hitam, yang laki-lakinya putih. Jadi artinya dari cara berpakaian kita berbeda-beda. Dan dalam kitab ini, bahwa Allah anugerahkan kepada manusia itu berbagai macam nikmat. Apa itu nikmat, Pak? Nikmat adalah pemberian Allah yang harus disyukuri. Maka setiap waktu sholat, kita selalu baca Al-Fatihah di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Apakah Bapak merasa pada hari ini tidak mendapatkan nikmat Allah, Pak? Saya hari ini merasa orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Salah, Pak. Bapak bangun tidur aja, itu udah nikmat, Pak. Ya, bangun tidur itu udah kenikmatan dari Allah. Sehat lagi, bisa napas. Coba Bapak kalau ke rumah sakit. Tuh, nikmatnya Allah kurangi. Nikmat tenangnya. Harta mungkin banyak. Tapi ketika dia sakit, ketenangan itu hilang. Apalagi kalau dokter sudah vonis. Penyakit ini, penyakit itu, sudah mulai kehilangan ketenangannya. Maka kita harus syukuri, Pak. Hari ini Allah berikan berbagai nikmat buat kita. Sampai Bapak dan Ibu bisa sampai ke Masjid Istiqlal,
Itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda-beda nikmat yang Allah berikan. Sesuai dengan porsi wadahnya. Nih, wadah saya dari panitia Istiqlal dapat air secangkir. Kalau seumpama sebotol 1,5 liter, ya itu nikmat yang Allah berikan kepada saya. Mungkin rezeki Bapak berbeda-beda. Tadi infaknya ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000. Bapak menghitung, pasti menghitung. Nih, di dompet ada 1 juta. Bapak keluarkan 100.000. Karena 100.000 semuanya, ya salah satunya pilih 100.000. Tapi kalau Bapak pegang uang 10.000, Bapak cari 2.000 aja. Berarti Allah berikan nikmat itu bukan 10.000, Pak. Tapi nikmatnya yang 2.000. Nikmatnya bukan 1 juta, tapi yang 100.000. Apa nikmatnya itu? Ketika Bapak Ibu mengeluarkan uang 100.000, itu udah kenikmatan. Allah akan balas harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Tetapi yang 900.000 belum tentu di jalan Allah. Belum tentu mendapatkan ridho Allah. Maka yang 100.000 itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru nikmat saja, Pak. Dan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab ini, selain kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, terutama makhluk yang menjadi pilihan, sebelum diciptakan manusia, Allah ciptakan iblis apa malaikat dulu, Pak? Biasanya sesuatu yang diciptakan yang tidak melawan, itu lebih duluan, yaitu malaikat. Baru Allah ciptakan iblis. Iblis ini, apa istilahnya ya? Anak bontot yang nggak jadi. Dia pikir iblis ini setelah malaikat saya selesai. Tetapi Allah ciptakan yang namanya manusia. Bapak nih kalau punya anak nih, Pak. Ini secara fitrah ya, Pak. Punya anak umur 3 tahun nih. Lagi disayang-sayangnya sama ibu sama bapaknya. Terus tiba-tiba ibu hamil lagi, melahirkan. Gimana perasaan anak itu? Kesel sama adiknya. Harusnya saya yang disayang sama mama sama ayah nih. Tetapi adik yang disayang. Begitu, Pak, fitrah, Pak. Fitrah makhluk seperti itu. Jadi iblis itu bukan, ini sama-sama makhluk ciptaan Allah. Sama-sama Allah ciptakan. Sama-sama mereka berbakti dan tunduk kepada Allah. Hanya karena berbeda waktu penciptaannya, maka iblis benci dengan manusia. Apakah kita harus benci dengan iblis? Ada surat Al-Falaq sama An-Nas. Allah perintahkan melalui nabinya agar manusia itu waspada. Waspada terhadap gangguan iblis. Karena mereka sama-sama makhluk yang Allah ciptakan. Anugerah yang Allah berikan lebih banyak diberikan kepada manusia. Allah berikan yang namanya bumi, nikmat terbesar untuk manusia agar bisa mengelolanya. Namanya khalifah. Kita namanya khalifah, Pak, di dunia ini, Pak. Kita mengelola bumi ini. Bapak yang di desa mengelola sawah, mengelola kebun, punya pabrik, punya sekolah, dikelola. Itu bagian dari bumi. Kita kelola. Iblis nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Jadi sebenarnya makhluk yang utama yang Allah ciptakan itu manusia. Manusia bisa maksiat, manusia bisa taat. Malaikat
Bisa taat, nggak bisa maksiat, Pak. Beda. Iblis maksiat terus, taatnya tidak. Jadi manusia itu Allah ciptakan bisa berbuat maksiat, bisa berbuat taat. Variasi. Jadi yang sedang dinasihati oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah kita. Kita sedang dinasihati pada sore hari ini bahwa manusia itu Allah berikan nikmat yang sangat banyak. Terutama yang tadi saya awali baca, kita membaca surah Al-Fatihah untuk menjaga keimanan dan keislaman kita. Ini jaminan, Pak. Islam itu jaminan kita mendapatkan kunci surga. Kalau Bapak nggak baca syahadat, itu kunci surga, Bapak nggak dapat. Terus ketika Bapak sudah pegang kuncinya nih, nggak ada pahalanya. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak haji juga padahal udah mampu. Nggak dapat, nggak ada isinya. Karena nanti di surga itu ada babus sholat, ada babus zakat, ada babur rahman, ada macam-macam pintu yang Allah berikan bagi hambanya. Itu siapa? Manusia. Malaikat nggak mendapatkan fasilitas surga. Nggak ada tuh yang namanya malaikat mendapatkan fasilitas surga. Mereka menjaga, Pak. Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Yang mendapatkan fasilitas adalah manusia. Karena Allah ciptakan manusia itu ada ruhnya, ada jasadnya. Maka ketika kita nanti masuk ke surga, yang masuk surga itu jasad apa ruh, Pak? Jasad apa ruh? Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Kenapa bisa masuk? Karena nanti di surga itu kita mendapatkan fasilitas fisik. Ada ranjang-ranjang, minum madu. Itu kan fisik, fasilitas fisik. Maka yang masuk surga itu adalah fisik dan ruhnya. Ini fasilitas yang Allah berikan berbeda kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka kita harus syukuri, Pak, nikmat dari Allah. Caranya kita syukur kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tunduk dan patuh, caranya menyembah Allah. Menyembah Allah ya tadi, Islam tadi. Biar kita menyembah Allah itu kita harus tahu nih, yang pertama yaitu syahadat. Oh, saya ini sholat, saya sedang menyembah Allah. Saya tahu sholat karena ajaran Nabi Muhammad. Begitu, Pak. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicabut usia kita, ketika kita ada di alam kubur, kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan setiap hari kita mendapatkan pukulan atau siksaan dari malaikat. Jangan. Usahakan di dunia ini, Bapak tadi sholat Jumat, mungkin ada yang iktikaf dari zuhur sampai asar ini, niatkan agar ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti nikmat, Rasulullah ketika ditanya Siti Aisyah, Rasulullah kok ibadahnya lama banget gitu. Hanya seorang istri ngeliat suaminya lagi sholat, mungkin istri udah nggak kuat, kok ayah kok sholatnya kuat banget gitu. Suami kok sholatnya kuat banget. Rasulullah hanya jawab, aku berbuat ibadah sedemikian banyaknya, aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, Pak. Kemarin saya sholat itu, Pak, kan saya melihat kekurangan orang ya, Pak. Ketika sholat itu kan harusnya telapak kaki ini nempel ke tanah, Pak. Ya. Tetapi yang sebelah kanannya jinjit begini, Pak. Sholatnya begini nih. Telapak kakinya itu jinjit.
Dia mau sholat. Kita yang sempurna yang Allah berikan, kita nggak mau sholat. Tadi ketika saya mau sholat, saya lihat di jembatan, nggak ada kayak zamannya. Itu ngerangkak, Pak. Ke sini. Kakinya nggak ada, dia ngerangkak ke sini, Pak. Tuh, Masya Allah. Kenapa dia mau beribadah kepada Allah? Dia ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Apalagi bapak dan ibu dikasih sempurna seperti ini, kaki, tangan, mata, telinga, pikiran, berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya dengan ibadah, sholat. Harus sholat yang kita kerjakan. Sholat itu merupakan inti dari ibadah. Maka dalam sholat itu rangkaian doanya itu full. Ya, dari iftitah itu doa. Dari surat Al-Fatihah itu di ayat terakhirnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah doa tuh. Sampai waladhdallin itu doa. Jadi semua ibadah yang paling inti adalah sholat. Maka sholat dikerjakan paling banyak. 5 kali. Ini tanda kita bersyukur, Pak, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita melaksanakan sholat, itu tidak ada beban, Pak. Tidak ada beban. Kalau mau dibandingkan, kata Allah, kamu sudah aku bayar. Napas kamu gratis. Itu sebenarnya fasilitas dari Allah. Kamu dikasih nikmat mata, dikasih nikmat pendengaran. Toh, sholat. Menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung-hitung, lebih banyak nikmat yang Allah berikan dengan ibadah yang kita lakukan. Ya kan, ada sebuah cerita. Ada seorang abid, orang ahli ibadah, selama 40 tahun dia selalu beribadah, Pak. Dia laksanakan sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, zikir, semua ibadah dia lakukan. Ketika dia meninggal, dia bilang, wahai Tuhanku, ibadah yang aku lakukan selama 40 tahun, apakah itu sudah bisa mengganti nikmat yang engkau telah berikan? Yaumul mizan diukur. Ini nikmat, ini ibadah. Hanya nikmat mata saja, Pak. Itu lebih banyak nikmat mata yang Allah berikan dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Saya yakin yang hadir di sini rajin sholat. Tetapi yang di rumah, bapak punya istri, ibu punya suami, punya anak, punya pembantu, anjurkan mereka untuk melaksanakan sholat. Sampaikan, sholat itu bukan beban. Sholat itu adalah, kalau diistilahkan, bayaran. Kalau saya menafsirkan sholat itu bayaran. Allah telah berikan fasilitas nikmat kepada kita. Balasannya apa? Itu sholat yang kita lakukan. Bukan kita sholat dibayar ya, Pak. Tetapi bayaran yang telah Allah berikan nikmat segini banyak, ini bayarannya. Saya sholat subuh, saya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ini bayarannya ya Allah. Berarti lunas dong? Tidak. Tadi yang 40 tahun, dibandingkan nikmat mata saja, lebih banyak nikmat mata yang Allah berikan. Jadi kenikmatan yang Allah berikan harus kita syukuri. Banyak caranya. Kalau Bapak diberi kelebihan harta, harta yang Bapak miliki keluarkan. Tambah kurang dong Pak Ustadz, harta saya. Tidak pernah berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf. Rasulullah bilang nanti orang kaya itu masuk surganya belakangan. Ada 2 pertanyaan. Dapatnya dari mana? Dikeluarkannya kemana? Abdurrahman bin Auf itu Pak, sedekahkan hartanya. Sedekahkan hartanya. Beliau beli kurma
atas kebutuhan kaum muslimin pada saat itu. Dan beliau udah selesai, beliau sedekahkan. Dan dalam kisah itu beliau beli, ada seorang yang menjual kurma. Beliau beli kurma, kurma busuk Pak. Beliau beli. Tiba-tiba datang raja dari salah satu negeri, beli kurma tersebut. Uangnya balik lagi Pak. Kalau diumpamakan Pak, ini harta Bapak 100 juta. Ini Bapak keluarkan 50 juta. Kurangkan Pak 50 juta kan Pak, ini buat sedekah 50 jutanya. Tinggal 50 juta Pak. Allah akan ganti. Yang 50 juta yang Bapak keluarkan, Ibu keluarkan akan ganti. Bagaimana cara menggantinya Allah atas harta yang kita keluarkan di jalannya? Allah nanti akan memudahkan usaha kita yang lain Pak. Ada yang dibalas dua kali lipat, jadi 100 juta, jadi 150 juta. Ada yang dibalas berpuluh-puluh kali lipat. Kenapa Allah berbeda membalasnya? Dari tingkat keredoan orang tersebut mengeluarkannya. Dapat keluarkan, dapat keluarkan, dapat keluarkan. Kalau Bapak dalam satu ruangan, itu tidak ada ventilasi Pak. Keluar udara, itu udara pengep kan Pak? Tapi ketika dibuka, pintu dibuka, ada ventilasi udara, udara bersih masuk, saking bersihnya masuk terus Pak, maka udara kotor akan keluar dengan sendirinya. Begitu juga dengan harta. Harus dikeluarkan Pak. Bapak yang punya uang di bank, keluarkan Pak. 2,5% Pak Ustadz? Iya. Tahun sekali negonya. Sedekahnya Pak. Sedekah Pak. Dengan sedekah kita keluarkan. Sedekah itu tidak menunggu momen setahun sekali. Tidak ada haulnya, tidak ada nisabnya kalau sedekah. Kalau zakat ada, kalau sedekah keluarkan terus. Hari ini saya bekerja, tiba-tiba dapat orderan, dapat 300 ribu, saya keluarkan 200 ribu, tinggal 100 ribu. Nanti ada orderan lagi Pak. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat harta namanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nasihat dari penulis kitab ini bahwa diingatkan sekali lagi bahwa kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan nikmat Islam, kita harus pegang. Jangan dilepas, Pak. Karena Islam dan iman ketika kita sudah meninggal itu didoain, Pak. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini orang-orang yang meninggal di alam kubur setiap Jumat mendapatkan dispensasi hukuman. Jadi jaga Pak, iman Islam kita. Kita motivasi istri, anak kita, keluarga kita, jaga keimanan, jaga keislaman. Ya, ketika Nabi Nuh meninggal, dikumpulkan semua anaknya. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Islam, Pak. Syariatnya semuanya Islam. Sampai Nabi Isa syariatnya Islam. Ya, ketika Nabi Isa dianggap anak haram oleh penduduknya karena Siti Maryam dianggap hamil tanpa suami, Maryam hanya menyodorkan Nabi Isa ke masyarakat. Isa yang berbicara. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, aku diperintahkan sholat dan zakat, Pak. Nabi Isa, Pak, sholat dan zakat. Saya tidak mengomongkan agamanya, tapi Nabi Isa, keyakinan umat Islam, bahwa Nabi Isa itu melaksanakan syariat Islam. Jadi semua Nabi dari Adam sampai Isa, sampai Nabi Muhammad adalah syariatnya Islam. Maka Nabi Nuh ketika mengumpulkan anaknya, ketika beliau mau meninggal, ditanyakan, setelah aku meninggal kau akan menyembah siapa anak-anakku? Anak-anaknya menjawab, saya akan menyembah seperti yang engkau sembah.
Jadi semua keturunan Nabi Nuh itu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara garisnya, ibadah yang kita lakukan selain balasan nikmat yang telah Allah berikan, yang utamanya itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu garansi, Pak. Mengesahkan Allah adalah garansi yang Allah berikan kepada manusia, syarat agar dia bisa masuk surga. Garansinya apa? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu syarat. Maka untuk menguatkan kalimat la ilaha illallah, kerjakan ibadah yang Allah perintahkan. Dan yang paling utama adalah ibadah. Ya, mudah-mudahan nasihat yang sebentar ini bermanfaat untuk saya khususnya dan jamaah serta para pemirsa Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Marilah kita akhiri pengajian sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita baca doa bersama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita bacakan doa buat orang tua kita, Pak, masing-masing. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita doakan istri, suami, pasangan kita dan anak keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.